Ini fenomena baru apa gimana ya? Miris sih, tapi kok konyol. Kalau dulu karyawan itu pada saling gesek, mereka pada cari muka, berlomba-lomba ngambil hati bosnya. Lah ini kok barusan ada kejadian di mana buruh-buruh itu pada kerjasama untuk musuhin bosnya. Bahkan mereka demo loh supaya pabrik itu ditutup. Konyol nggak tuh? Pabrik tempat dia makan di demo supaya ditutup. Oke, katakanlah mungkin mereka punya backup job. Andai kata ndak punya pun mereka merasa kalau cari kerja itu gampang. Oke, terkabul dong keinginannya. PT Ihong resmi ditutup. Lah kok ternyata mereka demo lagi. Kali ini demonya beda. Mereka minta PT Ihong dibuka, mereka dipekerjakan kembali, plus minta THR. Dan harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Ihong yang jumlahnya 1000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Abis demo tutup pabrik, sekarang minta demo supaya pabriknya dibuka. Mereka ini niat demo apa niat lomba tarik tambang? Niatnya musuhin bos, tapi endingnya malah nyariin bos, kayak nyariin mantan yang hilang. Ini mungkin kalau dibuat sinetron, judulnya Maafkan Aku Bos, Ternyata Aku Masih Mencintaimu. BTW mereka ini buruh apa pemain sinetron? Di video ini Intan mau ngebahas kisah miris. Dibilang kisah miris tapi lucunya kok ya kebangetan tentang apa yang terjadi di PT Ihong. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。 Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari David, message-nya, thank you. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Ntar kalau ada message via Saweria atau PayPal, message-nya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Sebelum masuk ke inti permasalahannya, Intan bahas dulu tentang PT Ihong. PT Ihong, dari namanya aja sudah kedengeran ya, kalau ini adalah perusahaan China, namanya ke-China-Chinaan banget. Ya memang ini adalah perusahaan China. PT Ihong Novatek Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi alas kaki. Kurang lebih 2 tahun yang lalu PT Ihong itu mendapatkan izin beroperasi di Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Baru beroperasi 2 tahun lah kok sekarang tutup. Kenapa? Barusan awal bulan Maret kemarin Intan ngebahas tentang badai PHK yang mana perusahaan-perusahaan besar pada gulung tikar. Akibatnya banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Puluhan ribu orang loh kehilangan mata pencahariannya di bulan Ramadan. Di mana mereka itu sudah happy-happy nih ya, bentar lagi mau mudik, bawa duit banyak karena dapat THR kan ya. Lah terus ternyata bukannya mudik bawa duit banyak malah dipecat. Intan jadi kepikiran tuh, gimana ya mereka cari makannya? Ya bukan karena Intan sok baik nih ya, puluhan ribu karyawan itu bukan jumlah yang sedikit. Bisa tak mereka semuanya itu dapat pekerjaan lagi? Andai kata mereka gak dapat kerja, mereka itu makan apa? Orang yang kelaparan itu bahaya loh guys. Orang kelaparan itu cenderung menghalalkan segala cara supaya perutnya itu bisa keisi, termasuk melakukan hal-hal yang merugikan orang. Ini loh yang Intan khawatirkan, tingkat kriminalitasnya itu ntar tinggi. Oke, ini Intan simpati banget sama karyawannya karena ini bukan salah karyawannya. Belum selesai pusingnya Intan landilalah kok di awal bulan ini PT Ihong Novatek itu nutup pabriknya, menyebabkan 1.126 orang di PHK. Tapi kali ini gara-gara lucunya karyawannya guys.
Ceritanya kayak gini, karyawan-karyawannya itu pada melakukan aksi mogok kerja yang mana ini ngebikin perusahaan itu merugi. Kenapa mereka melakukan aksi mogok kerja? Pada awal bulan 3 itu ada 3 temannya, 3 karyawan PT Ihong itu yang dipecat. Yang ini Intan tidak dapat sumber. Kenapa mereka dipecat? Ada netizen yang bilang karena 3 karyawannya ini minta naik gaji. Sudah 2 tahun kerja gajinya kok masih 4,8 per bulan. Ini ngomongnya netizen ya, tapi kalau sumber-sumber yang valid itu tidak ada yang bilang ini kenapa kok mereka dipecat. Atas dasar ini para buruh lainnya yang tidak dipecat itu melakukan aksi solidaritas dengan apa? Dengan mogok kerja dan demo di depan PT Ihong pada tanggal 4 sampai 7 Maret. Mereka menuntut supaya 3 temannya itu dipekerjakan kembali. Sekaligus mereka negur si bos, jangan PHK seenak jidat gitu. PT Ihong nggak ngerespon kan? Karena tidak direspon pada tanggal 8 sampai 9 Maret mereka melakukan demo besar lagi. Kali ini mereka melakukan di depan kantor bupati. Lah kenapa kok demo di depan kantor bupati? Karena mereka meminta Pemkab Cirebon itu untuk turun tangan jadi mediator. Mereka ngebawa banner Ihong tutup. Tapi katanya sumber, meskipun bannernya tulisannya Ihong tutup, tuntutan mereka bukan itu. Tuntutan mereka supaya temennya yang di PHK dipekerjakan kembali. Bukannya tuntutannya dipenuhi, dilalah pada tanggal 10 Maret 2025 PT Ihong malah nutup pabriknya yang mana 1.126 orang dipecat dari 1.500 karyawannya. Wah, ini 75% di PHK loh. Ini ngebikin pendemo itu pada shock. Mereka kaget dong, maunya lebaran di PHK dong. Mau sharing sebentar ya guys, Intan ini pernah kerja di kantoran, yang mana pas kerja di kantoran itu Intan ada rekan kerja yang muslim pada saat bulan puasa. Mereka itu matanya itu paling berbinar-binar, mereka ceria banget, terutama menjelang lebaran nih ya. Karena apa? Karena sebentar lagi mereka mudik. Bawa uang banyak, nemuin keluarga. Kita yang nggak puasa itu kalah auranya sama mereka yang puasa. Lah ini menjelang lebaran mereka malah bikin ulah. Bukan cuman hilang pekerjaannya, THR nggak dapat juga dong. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka unjuk rasa lagi, demo lagi. Kali ini tuntutannya beda. Tuntutannya apa? Mereka minta PT Ihong dibuka balik dan pekerjakan kami kembali. Massa memaksa bertemu bupati untuk mengadukan masalah pemutusan hubungan kerja massal dari pabrik tempat mereka bekerja. Massa menuntut perusahaan kembali mempekerjakan mereka kembali. Lah, sekarang apa toh alasannya PT Ihong ini nutup PT-nya? Kan kalau PT tutup itu harus ada alasannya, gitu kan ya. PT Ihong bilang aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan-karyawannya itu ngebikin pabrik tidak bisa beroperasi. Menyebabkan apa? Yang pertama, keterlambatan pengiriman barang. Yang kedua, banyak terjadi pembatalan pesanan. Yang ketiga, ini yang paling parah, PT Ihong kehilangan investor besarnya. Yang mana kerugian ini mencapai miliaran sehingga PT Ihong tidak bisa mempertahankan bisnisnya. PT Ihong bilangnya kayak gitu. Kesimpulannya PT Ihong itu pilot, bilangnya kayak gitu. Tapi habis dikaji lagi sama Dinas Ketenagakerjaan Cirebon, PT Ihong ini tidak ada indikasi bahwa ini pabrik lagi sakit. Jadi intinya apa? Pilot itu cuman alasannya PT Ihong doang. Pokoknya dia ndak mau aja buka pabrik di Cirebon itu. Saat ini lagi dilakukan mediasi ya antara PT Ihong dan Disnaker Cirebon. Disnaker Cirebon itu masih berusaha merayu PT Ihong supaya pabriknya itu dibuka kembali. Bahkan sampai Bupati Cirebon itu turun tangan. Bupati Cirebon itu mau menjadi mediator antara bos sama karyawannya. Mereka berusaha ya supaya PT Ihong ini tidak tutup karena mereka itu sudah ngasih makan 1.126 orang. Kalau tutup kan ya memang pusing nih ya bupatinya Cirebon.
Intan belum tahu endingnya kayak gimana karena saat Intan syuting video ini mereka masih dalam tahap proses mediasi. Andai kata nih ya PT Ihong itu dibuka kembali di Cirebon, kalau Intan jadi bosnya mah andai kata buka pun Intan nggak mau nge-hire orang-orang yang ikutan demo itu, mending cari karyawan baru itu kalau Intan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikwan Kan, Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.